Assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai materi kas kecil. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kita. Yang pertama, Latifatun Nikmah. Yang kedua, Meisya Dewi Milani. Yang ketiga, Septiana Umilainitul Hikmah. Dan kita bertiga sekolah di SMK Islam Mambul Ulum. Nah, materi kas kecil ada pada mata pelajaran administrasi keuangan yang biasanya diajar pada sekolah kejuruan, akuntansi maupun administrasi perkantoran. Nah, yuk kita simak bareng-bareng apa sih materi kas kecil itu. Pertama-tama kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan kas kecil. Teman-teman ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan kas kecil? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, yuk simak bareng. Kita akan menjelaskan mengenai kas kecil. Jangan skip ya. Kas kecil adalah sejumlah uang kas atau uang tunai yang disediakan untuk pengeluaran yang relatif kecil dan tidak efisien apabila menggunakan cek. Contohnya, seorang pimpinan perusahaan ingin membelikan rangkaian bunga untuk relasi bisnisnya, maka pengeluaran tersebut menggunakan dana kas kecil. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai manfaat kas kecil. Manfaat kas kecil yaitu untuk membiayai atau mendanai pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil. Contohnya seperti membayar biaya angkut, membeli perlengkapan, membayar biaya listrik, biaya air, biaya telepon, dan lain-lain. Sedangkan pembelian kendaraan dinas atau mobil dinas itu tidak termasuk dalam kategori kas kecil. Pencatatan kas kecil ada dua sistem, yaitu sistem dana tetap atau biasa disebut dengan impress fund system dan sistem dana tidak tetap atau biasa disebut dengan fluctuation fund system. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu sistem dana tetap dan apa itu sistem dana tidak tetap, dan bagaimana cara penulisan pembentukan jurnal dan pengisian kembali jurnal tersebut. Pada sistem dana tetap atau biasa disebut dengan impress fund system adalah sistem yang menetapkan dan menyisihkan dana kas kecil dengan nilai yang tetap. Jadi, tidak ada perubahan dalam pengisian kembalinya. Pengisian kembali sesuai dengan nominal yang sama pada saat pembentukan kas kecil tersebut. Kali ini kita akan membahas mengenai penulisan jurnal untuk pembentukan kas kecil sistem dana tetap atau biasa disebut dengan impress fund system. Pembahasannya sebagai berikut. Nah, ini adalah kas kecil, nominalnya sesuai dengan angka pembentukan awal kas kecil tersebut. Di bawahnya kas. Nah, selanjutnya nominalnya juga sama seperti angka pembentukan awal tersebut. Nah, kita akan beri contoh ya. Contohnya, kas kecil. Pada awal pembentukannya, kas kecil tersebut adalah 1 juta. Maka kas kecil 1 juta rupiah, itu adalah nominalnya. Lalu di bawahnya kas. Kas juga ditulis dengan demikian. Kas berarti ditulis dengan 1 juta rupiah. Selanjutnya, kita membahas cara penulisan pengisian kembali dana kas kecil sistem dana tetap atau sistem impress fund system. Pembahasannya sebagai berikut. Berbagai biaya ditulis sesuai dengan nominalnya. Karena menggunakan sistem dana tetap, maka nominalnya sama dengan pembentukan awal. Lalu, di bawahnya ada kas. Nah, kas itu ditulis sesuai dengan jumlah dari berbagai biaya tersebut. Selanjutnya adalah sistem dana tidak tetap atau biasa disebut dengan fluctuation fund system. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem dana tidak tetap? Oke, kita akan jelaskan. Sistem dana tidak tetap adalah sistem dana yang menetapkan nilai dana kas kecil sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat
Jurnal untuk pembentukan kas kecil sistem dana tidak tetap atau biasa disebut dengan fluctuation fund system. Oke, kita simak bareng-bareng ya. Biaya. Nah, biaya itu ditulis sesuai dengan nominal awal pembentukan kas kecil tersebut. Di bawahnya ada kas kecil. Kas kecil juga demikian. Ditulis sesuai dengan nominal dana pembentukan awal kas kecil tersebut. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana pengisian kembali dana kas kecil sistem dana tidak tetap atau biasa disebut dengan fluctuation fund system. Oke, kita bahas ya, silakan disimak baik-baik. Kas kecil ditulis dengan nominalnya. Karena menggunakan sistem dana tetap, maka penulisannya disesuaikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan atau biaya operasional pada periode tersebut. Nah, di bawahnya kan ada kas. Kas juga ditulis demikian, sesuai dengan kas kecil di atasnya. Oke, kita beralih ya. Yang sebelumnya kita membahas mengenai sistem pencatatan dana kas kecil, sekarang kita beralih kepada pemeriksaan kas kecil. Pemeriksaan kas kecil yaitu pemeriksaan secara fisik terhadap saldo kas kecil. Nah, setiap periode akan diadakannya pemeriksaan kas kecil dalam bentuk fisik. Nah, kita sesuaikan antara uang yang ada dengan dokumen-dokumen yang ada agar sesuai dengan nyatanya. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai manfaat pemeriksaan kas kecil. Sebenarnya manfaat banyak sekali, tapi kita membahas sedikit demi sedikit. Salah satunya sebagai bukti pertanggungjawaban. Nah, apabila dalam suatu perusahaan mengalami sengketa, itu bisa dijadikan bukti fisik dan dapat digunakan sebagai bukti-bukti untuk mengecek kesesuaiannya. Selisih dana kas kecil. Selisih dana kas kecil adalah jika kas menurut perhitungan fisik lebih besar daripada catatan atau sebaliknya. Saya beri contoh seperti fisik atau berupa uang, nominalnya tidak sesuai dengan nominal yang ada pada catatan atau dokumen tersebut, maka itu terjadi selisih dana kas kecil karena tidak sesuai. Sebab-sebab terjadinya selisih dana kas kecil. Yang pertama, jumlah yang diterima atau dikeluarkan lebih besar atau lebih kecil. Contohnya seperti ini. Seandainya kita mengeluarkan biaya untuk keperluan operasional dan saat kita mengeluarkan biaya tersebut, ternyata antara catatan pada dokumen yang ada dengan bukti fisik atau uang tersebut nominalnya tidak sama, maka terjadilah selisih dana kas kecil. Yang kedua, kehilangan akibat kekeliruan saat transaksi. Yang ketiga, adanya uang palsu. Dan yang keempat, kesalahan pencatatan dalam jurnal. Jadi, apabila saat kita menulis jurnal ternyata tidak sesuai dengan bukti fisiknya, maka terjadilah selisih dana kas kecil. Thanks for watching semuanya yang udah nonton. Like, comment, and subscribe.